Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya Ferenza dari kelas 91. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelita ditempatkan di atas kaki dia supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda SMP Selamaris, para Selamarian, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi terang bagi dunia yang membutuhkannya. Dan sinar terang yang harus kita berikan kepada dunia itu adalah terang Kristus sendiri yang sudah ada dalam diri kita sejak kita menerima sakramen baptis. Dalam Injil hari ini ditegaskan bahwa ketika kita menyalakan terang Kristus di dalam hati kita, secara otomatis terang Kristus yang ada dalam diri kita itu akan bersinar kepada orang lain. Kita ingat bahwa pelita adalah lampu dengan bahan bakar minyak. Di zaman sekarang ini sudah jarang sekali orang menggunakan pelita untuk menerangi rumahnya, karena semua orang menggunakan tenaga listrik, terkecuali di daerah-daerah terpencil, pelosok pedalaman, atau di lereng-lereng pegunungan yang mungkin masih ada orang yang menggunakan pelita sebagai alat penerangan. Hari ini kita diajak untuk menjadi pelita, adalah panggilan Tuhan bagi kita semua, karena Tuhan telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus menggambarkannya seperti orang yang menyalakan pelita dan menempatkan di atas kaki Dian, sehingga semua orang melihat cahayanya. Dengan terang atau cahaya dalam ruangan, orang bisa melakukan apa saja, membersihkan yang kotor atau aktivitas lainnya. Demikian juga jika kesaksian hidup kita baik, akan seperti cahaya yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Entah untuk bertobat, ingat akan Tuhan, ingat sesamanya yang menderita, atau solidar dengan sesama. Maka jangan menyembunyikan sikap dan perbuatan yang baik dan benar jika itu bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini, ketika waktu berjalan, pasti ada kebaikan dan keburukan. Inilah realita dunia ini. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita harus kalah dengan kejahatan? Yang perlu kita sadari adalah dengan melakukan aneka kebaikan dalam hidup, kita tidak akan kehilangan apapun. Justru sebaliknya, Tuhan akan menambah berkat-Nya kepada kita. Dalam kitab Amsal dijelaskan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa dengan berbuat baik kepada sesama, kita sedang menunjukkan kemurahan hati Allah, sehingga mereka memuliakan Dia. Sudahkah kita menjadi berkat hari ini?
Ataukah sebaliknya, kita mampu dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik, tetapi kita menahan kebaikan dan kita tidak bersedia memberikan kebaikan kepada orang lain? Ingat firman Tuhan hari ini, marilah kita mendahulukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Demikianlah permenungan hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.